Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wildan dan juga Mas asisten praktikum yang saya hormati. Perkenalkan saya Nina Olenahara dengan NIM 2351827 SV22937. Saya dari kelas A1 Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak 1. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tiga activity yang desainnya telah ditentukan seperti pada gambar. Yang pertama ada activity page register, page login, dan page homepage homepage yang menampilkan username, email, phone yang telah dimasukkan user. Baik, di sini ada tiga activity. Yang pertama ada register, login, dan homepage. Nah, masing-masing activity ini didefinisikan pada folder Kotlin plus Java com.example.app. Pertama-tama dibuat tampilan interface-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Pertama-tama akan dibuat sebuah interface-nya terlebih dahulu pada activity register. Pada activity register ini sendiri, nantinya user akan dapat memasukkan username, email, phone, dan juga password. Nah, di sini user harus mencet checkbox agar bisa lanjutkan ke tahapan register. Di sini dalam pembuatannya menggunakan pertama register menggunakan tag view, kemudian pada kolom isian form digunakan linear layout dengan lebarnya match parent, tingginya word content, dan ada margin di antara kanan kirinya. Kemudian pertama akan diinisiasi image terlebih dahulu, masing-masing image, kemudian dilanjutkan dengan tag edit text, di mana nantinya akan diberikan hint username dan inputnya text. Untuk seterusnya seperti email, phone, dan juga password, input type-nya akan berbeda-beda. Misalnya pada email, itu input type-nya text email address. Kemudian pada phone, itu input type-nya phone, jadi nanti hanya bisa masukkan uh, nomor telepon. Kemudian pada password, itu input type-nya text password. Jadi nanti ketika user masukkan password, nanti akan otomatis uh, di akan dijalankan seperti layaknya sebuah password. Jadi nanti ketika diketik akan menutup, itu tidak akan bisa dilihat orang lain. Nah, di sini juga akan diberikan checkbox, di mana checkboxnya ini sendiri dapat dipencet nantinya. Kemudian buttonnya akan menggunakan app compat button agar bisa diedit backgroundnya, agar bisa diedit dengan custom. Kemudian diberikan linear layout kembali untuk mengatur teks kalimat teks penjelas dan juga teks yang nantinya bisa dipencet sebagai ketika user sudah memiliki akun. Kemudian pada activity login sama seperti sebelumnya, akan tetapi di sini tidak perlu menggunakan untuk mendefinisikan masing-masing formnya sebagai username dan juga password, tidak memerlukan linear layout. Akan tetapi dapat langsung mengetikkannya pada edit text dan backgroundnya menggunakan drawable rectangle white yang telah dibuat. Sama seperti sebelumnya, di sini juga diberikan margin horizontal, margin kanan kirinya itu 32 dp. Dengan tulisannya username dan juga di bawahnya password. Di sini juga ada checkbox, di mana checkbox ini dapat dipencet ataupun untuk melanjut ke page selanjutnya tidak wajib dipencet. Jadi ini yang checkbox pada remember me ini untuk pilihan saja. Kemudian pada linear layout checkbox, selain checkbox ada juga text view yang dimana tulisannya forgot password. Akan tapi nantinya di sini tidak akan ada logiknya untuk forgot password. Kemudian dilanjutkan dengan app compat button, sama seperti sebelumnya digunakan app compat button agar buttonnya bisa dikustomisasi untuk backgroundnya. Kemudian untuk tulisan new member register, nantinya register dapat dipencet sehingga ketika usernya belum memiliki akun akan diarahkan ke halaman register. Kemudian pada activity homepage di sini nantinya akan menerima username, email, dan juga phone yang telah diisikan oleh user pada halaman register. Nah, di sini untuk homepage-nya sendiri menggunakan tulisan pop inspo,
dengan margin bottomnya itu 32. Kemudian di sini terdapat eh, masing-masing tiga kalimat, tiga kalimat dengan masing-masing tiga baris, masing-masing satu baris seperti itu, dengan warnanya telah diinisiasi di bagian value string. Nah, jadi di sini tuh welcome-nya tidak diberikan warna, akan tetapi username-nya di sini diinisiasi dengan warna, mengaturnya pada tag font, dengan FG color-nya disesuaikan pada desain. Jadi ketika di homepage kita hanya mengatur warnanya ngeblok pada welcome-nya saja, akan tetapi tulisan username ini sudah diatur di strings values. Untuk email dan juga fonts mengaturnya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk wajibnya di register itu pertama-tama kita definisikan dulu binding untuk menghubungkan antara activity register dengan register file Kotlin ini sendiri. Kemudian kita definisikan extra username, extra email, extra phone, dan juga extra password yang nantinya akan dijadikan sebagai variabel untuk dikirimkan di file login dan juga homepage dengan init. Kemudian didefinisikan fungsi onCreate di mana nantinya akan dieksekusi ketika aplikasi dibuka. Di sini akan diberikan pilihan ketika user memencet button register. Ketika user memencet button register akan pertama-tama akan mengubah inputan dari user, yang pertama username, email, phone, dan juga password ke dalam masing-masing variabel ini. Kemudian jika username-nya, emailnya, phone-nya, password, dan juga terms and condition checkbox itu sudah terisi, maka akan diproses lebih lanjut seperti diproses lebih lanjut untuk variabelnya ditransfer ke halaman selanjutnya. Kemudian ketika tidak memenuhi, yang otomatis ada beberapa kolom yang tidak diisikan, itu nantinya akan muncul toast bahwa semua kolom harus diisi. Kemudian pada tulisan ketika user sudah memiliki akun, terdapat pilihan login. Jadi nanti loginnya diberikan set on quick listener, di mana ketika loginnya dipencet nantinya akan menuju ke homepage, diarahkan ke login page. Kemudian untuk pengaturan Kotlin login, sama seperti sebelumnya didefinisikan terlebih dahulu binding sebagai activity login binding yang menghubungkan dengan activity login interface-nya tadi. Kemudian langsung saja dibuat fungsi onCreate dengan kita pertama-tama menangkap intent yang telah ditransfer oleh file register dengan intent.getString extra dan memasukkan extra username, extra password, extra email, extra phone pada masing-masing variabelnya. Setelah itu dengan with binding, jadi with binding ini sendiri nantinya itu digunakan agar ketika kita memanggil ID yang ada di activity XML itu kita tidak perlu menggunakan binding. Jadi kita otomatis langsung memanggil saja button login atau memanggil ID yang ada pada file XML-nya. Nah, pada pertama button login ketika dipencet itu akan pertama-tama memasukkan inputannya yang telah dimasukkan oleh user berupa username dan juga password ke dalam variabel edit username dan juga edit password. Ini pendefinisian masing-masing variabel ini digunakan untuk pengecekan pada if else ini. Jadi kan tadi udah didapatkan get username dari register dan juga get password dari register. Nah, kita harus menyamakan apakah inputan dari edit username dan edit password ini sama dengan get username dan get password yang didapatkan dari register. Nah, apabila memenuhi atau sandi yang di username dan juga sandi yang dimasukkan pada login itu sama dengan yang ada di register, itu akan di data-data seperti extra username, extra email, dan juga extra phone akan ditransfer ke homepage yang nantinya akan ditampilkan seperti itu. Kemudian apabila username dan juga passwordnya tidak sesuai, itu akan di-toast notifikasi username atau password yang kamu masukkan salah. Nah, sama seperti sebelumnya, ada pengaturan di halaman sebelumnya ada pengaturan login set on clinic listener. Nah, pada login page ini ada
peraturan register.setOnClickListener, di mana ketika user masuk di login page, tetapi user belum memiliki akun, terdapat pilihan untuk kembali ke pembuatan akun. Kemudian untuk homepage, di homepage ini akan menerima username, email, dan juga akun yang telah ditransfer oleh intent login. Jadi di sini kita tinggal get string extra dari login page berupa extra username, extra email, dan juga extra phone. Nah, di sini saya menggunakan html.from HTML untuk memberikan pengaturan pada masing-masing get username, get email, dan juga get phone agar memiliki warna biru. Nah, tujuan dari text username.text, text email.text, text phone.text ini sendiri itu nantinya akan mengubah value ID text underscore username yang ada di file XML activity homepage. Jadi nantinya pada XML kan tadinya udah ada semacam kalimat. Nah, nantinya dengan pengaturan ini nantinya teks yang ada di XML akan diubah dengan teks baru yang telah diatur. Nah, ini merupakan tampilan dari register page yang telah dibuat. Jadi di sini ketika saya memencet register, yang mana kolom username, email, dan juga pun belum ada isinya, akan ditampilkan toast bahwa semua kolom harus diisi. Nah, di sini ketika saya merasa bahwa saya sudah memiliki akun, saya bisa memencet login, ada di have an account, jadi saya bisa pencet login, yang mana akan ditampilkan login page. Nah, ketika saya belum mengisikan username dan juga password, ini saya pencet login, akan tampil bahwa username atau password yang kamu masukkan salah. Nah, di login page ini sendiri juga kita bisa kembali ke register page, yang mana ketika kita belum memiliki akun. Nah, kita uji coba dengan memasukkan username, email, phone, dan password. Nah, ketika saya hanya mengisikan username, email, nomor telepon, dan password saja, nantinya akan tampil toast bahwa semua kolom harus diisi. Kenapa? Karena di sini saya belum memencet checkbox. Nah, ketika saya sudah memencet checkbox, di sini saya pencet register, akan diarahkan ke login page. Nah, di sini saya akan mencoba kalau username-nya itu tidak sesuai dengan register page yang telah saya isikan sebelumnya. Nah, akan tampil bahwa username atau password yang kamu masukkan salah. Akan tetapi ketika saya masukkan username yang benar, saya pencet login, akan ditampilkan homepage yang menampilkan username, email, dan juga nomor telepon yang sudah saya masukkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan saya dalam hal menjelaskan tugas, activity, dan intent ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.